Gebuk PSV 3-1, Juventus full senyum. Juventus menjalani start bagus di Liga Champions musim ini. Bianconeri disebut bermain dengan senyum. Juventus versus PSV Eindhoven berlangsung di Allianz Stadium, Rabu, 18 September 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri memimpin 2-0 di babak pertama lewat Kenan Yildiz dan Weston McKennie. 1 gol ditambah Juventus pada babak kedua lewat Nico Gonzalez. Gawang Juventus kemudian bobol di injury time lewat Ismail Saibari yang membuat skor akhir menjadi 3-1. Thiago Motta telah menerapkan pendekatan taktis yang sangat berbeda dibandingkan Juventus besutan Max Allegri musim lalu. Sinyonya tua tampil lebih berani. Saya senang, kami tampil hebat. Tim bermain bagus. Kami mungkin bisa berbuat lebih banyak di babak kedua, tetapi hasilnya positif, kata Gonzalez kepada Sky Sport Italia. Ada ide-ide yang sangat jelas, kami juga memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kami tahu caranya. Kami selalu bermain dengan senyum, kami harus menikmati sepak bola dan terus seperti ini, sambungnya. Gawang Juventus masih suci selama di Serie A musim ini. Kebobolan baru dirasakan Juve di Liga Champions. Kalah 1-3 dari Liverpool, AC Milan sudah jatuh tertimpa tangga. AC Milan menelan pil pahit pada matchday pertama Liga Champions musim ini. Sudah disikat Liverpool 1-3, fans mencemooh. Milan versus Liverpool berlangsung di San Siro, Rabu, 18 September 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri memimpin 1-0 lebih dulu lewat gol cepat Christian Pulisic. Gawang Milan kemudian dibobol 2 kali sebelum turun minum. Gol Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk membuat Milan tertinggal 1-3. 1 gol tambahan dibuat Liverpool pada babak kedua. Gol Dominik Szoboszlai membuat Milan kalah 1-3. Fans kecewa dengan hasil itu. Pulisic CS pun harus rela dicemooh fans, yaitu hasil buruk lainnya bagi kami. Kami harus menemukan jawabannya agar dapat berkembang. Kami ingin memenangkan pertandingan, kata Pulisic kepada Sky Sport Italia. Kami sempat punya energi, tetapi kami tampaknya tidak bisa membangun momentum di area pertahanan lawan. Mereka membuat kami kesulitan, sambung pemain asal Amerika Serikat itu. Inzaghi, Man City kuat dan terorganisir tapi Inter Milan bertekad untuk menang. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menegaskan bahwa timnya siap berjuang meraih kemenangan melawan Manchester City. Hal ini disampaikannya saat berbicara pada konferensi pers jelang pertandingan pembuka Liga Champions 2024-25 antara The Citizens versus Nerazzurri, yang digelar di Etihad Stadium pada Kamis, 19 September 2024, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami tahu lawan seperti apa Manchester City, tim yang kuat dan terorganisir. Mereka belum pernah kalah di Liga Champions selama 6 tahun di kandang, sejak 2018, ujar Inzaghi. Seperti dilansir dari laman resmi Inter, kami tahu apa yang harus kami lakukan, kami harus menunjukkan permainan hebat. Lebih agresif, banyak berlari, dan determinasi yang tinggi. Kami selalu bertekad untuk menang. Saya akan senang bertemu Pep Guardiola lagi. Saya bertemu dengannya secara kebetulan di New York saat liburan. Kami kemudian bertemu lagi saat menghadiri acara penghargaan FIFA di London dan selalu menyenangkan untuk berbicara tentang sepak bola dengannya. Dia adalah yang terbaik, dia adalah inspirasi bagi semua pelatih. Pernahkah Anda menonton kembali laga final Liga Champions edisi 2022-23 saat Inter kalah 0-1 dari City di Istanbul? Saya menontonnya lagi sebulan yang lalu, saat kamp pelatihan. Ini bukan pertandingan ulang. Saya tidak menyesali final itu. Saya tahu tim telah memberikan segalanya. Final diputuskan oleh mereka yang tampil bagus, dan Guardiola juga mengatakannya. Liga Champions musim ini lebih sulit, sebelumnya hanya ada 3 lawan di fase grup. Sekarang ada 8 pertandingan berbeda yang harus dipersiapkan. Inzaghi juga menanggapi sejumlah kritik yang dilontarkan kepada Lautaro Martinez, lantaran belum mencetak gol. Cedera lawan Liverpool, Maignan absen di laga derby Milan. AC Milan mendapatkan kabar buruk setelah kekalahan 1-3 melawan Liverpool di San Siro. Kiper utama Mike Maignan terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera yang dialaminya pada babak kedua. Cedera ini terjadi akibat benturan keras dengan rekan setimnya, Fikayo Tomori, saat berebut bola dengan pemain Liverpool, Diogo Jota. Maignan tampak tidak nyaman selama babak pertama pertandingan. Pada beberapa kesempatan, ia terlihat memegang otot pahanya setelah jatuh tanpa terlibat langsung dalam perebutan bola. Meskipun demikian, kiper asal Prancis itu tetap melanjutkan permainan hingga babak kedua. Namun, pada awal 45 menit kedua, Maignan terlibat benturan keras dengan Tomori, yang berujung pada cedera lutut. Tackle keras tersebut memaksanya keluar dari lapangan dan digantikan oleh Lorenzo Torriani, yang menjalani debut kompetitifnya bersama tim senior Milan. Menurut laporan Milan News, Maignan meninggalkan stadion dalam kondisi pincang, yang memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin akan absen dalam derby della Madonnina melawan Inter Milan yang akan digelar akhir pekan ini. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Milan, yang sudah mengalami hasil buruk dalam pertandingan tersebut. Sejak bergabung dengan AC Milan, Maignan beberapa kali mengalami cedera yang mempengaruhi performanya di lapangan. Kali ini,
benturan yang tidak disengaja dengan Tomori menjadi penyebab utama. Memperpanjang daftar cedera yang dialami oleh sang kiper, bagi AC Milan, absennya Maignan di laga penting seperti Derby della Madonnina akan menjadi kerugian besar. Namun, debut Torriani memberikan sedikit harapan bagi Milan untuk memiliki opsi di bawah Mistar jika Maignan tidak pulih tepat waktu. Bukan hanya Di Marco, Arnautovic juga absen bela Inter Milan lawan Manchester City. Inter Milan bukan hanya kehilangan Federico Di Marco saat menghadapi Manchester City di laga pembuka Liga Champions 2024-25 pada Kamis, 19 September 24, dini hari WIB di Etihad Stadium. Pemain Inter lainnya, Marco Arnautovic juga kemungkinan besar absen karena mengalami demam. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, bahwa Federico Di Marco dan Marco Arnautovic tidak berlatih dengan anggota tim lainnya hari ini dan tidak akan tersedia untuk pertandingan Liga Champions melawan Manchester City. Di Marco mengalami cedera otot saat melawan Monza, seperti yang dilaporkan kemarin. Pemain berusia 26 tahun itu bermain full di U-Power Arena. Namun, pada menit-menit akhir pertandingan, Di Marco menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik. Pemain berusia 26 tahun itu jelas tidak sepenuhnya nyaman saat berlari. Akan tetapi, pelatih Inter, Simone Inzaghi tidak bisa menggantinya karena telah melakukan pergantian pemain maksimal, yakni sebanyak 5 kali saat kejadian tersebut. Sebagai solusinya, pemain internasional Italia itu beralih ke bek tengah. Ia bertukar posisi dengan Carlos Augusto. Di Marco tidak terlihat di pusat latihan Inter untuk sesi latihan terakhir sebelum terbang ke Inggris. Selain itu, Arnautovic juga tidak ikut latihan pagi ini karena mengalami demam. Oleh karena itu, ia tidak akan tersedia melawan The Citizens. Masih harus dilihat apakah Di Marco dan Arnautovic akan pulih tepat waktu untuk laga Derby della Madonnina melawan Milan pada Senin depan. AC Milan kembali bidik gelandang muda Torino. AC Milan dikabarkan tertarik untuk merekrut Samuel Ricci, gelandang muda berbakat milik Torino, menurut laporan terbaru. Performa impresif Ricci, baik di klub maupun tim nasional Italia, telah menarik perhatian sejumlah klub besar di Italia dan Eropa. Laporan dari calciomercato.com menyebutkan bahwa Ricci menjadi incaran klub-klub besar Italia seperti AC Milan, Inter, dan Napoli. Penampilan gemilang pemain berusia 23 tahun itu, terutama di bawah asuhan pelatih tim nasional Italia, Luciano Spalletti, semakin mempertegas potensi besar yang dimilikinya. Menyadari tingginya minat dari berbagai klub besar, Presiden Torino, Urbano Cairo, telah memulai pembicaraan dengan perwakilan Ricci untuk memperpanjang kontraknya yang saat ini berlaku hingga Juni 2026. Pembaruan kontrak ini direncanakan hingga 2029, dan Torino dikabarkan menetapkan harga dasar sebesar 35 juta euro untuk Ricci, yang bisa meningkat jika kontrak baru disepakati. Salah satu kelebihan Ricci adalah fleksibilitasnya di lini tengah. Ia dapat bermain sebagai gelandang bertahan dalam formasi 3 pemain, atau dalam poros ganda, serta memiliki kemampuan untuk berperan sebagai pemain box-to-box. Kemampuan ini membuatnya menjadi target ideal bagi klub-klub yang ingin memperkuat sektor tengah. Dengan pembicaraan kontrak yang akan segera berlangsung, AC Milan dan klub-klub lain perlu bertindak cepat jika ingin mengamankan tanda tangan pemain muda potensial ini. Christian Aslani tanda tangani kontrak baru hingga 2028. Gelandang Inter Christian Aslani telah menandatangani perpanjangan kontrak baru yang akan berlangsung hingga musim panas 2028, demikian konfirmasi klub. Menurut laporan terkini, kesepakatan itu juga disertai opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi, hingga musim panas 2029. Aslani saat ini menjadi salah satu pemain dengan gaji terendah di skuad Nerazzurri, dengan gaji tahunan hanya kurang dari 1 juta euro per musim, menurut informasi terkini dari Calciomercato. Jelas akan ada kenaikan gaji yang si pemain terima, tetapi hingga saat ini belum ada informasi mengenai hal tersebut. Pemain internasional Albania itu kini memasuki musim ketiganya di San Siro. Setelah bergabung dengan kesepakatan senilai 15 juta euro dari Empoli, awalnya menandatangani kontrak dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Ia telah tampil sebanyak 46 kali di Serie A selama periode tersebut, mencetak satu-satunya golnya untuk Nerazzurri dalam kemenangan 2-1 atas Genoa musim lalu. Ia tampil sebagai starter pertama pada musim 2024-25 saat bermain imbang 1-1 dengan Monza pada akhir pekan sebelumnya. Simone Inzaghi memilih untuk menempatkannya sebagai pengganti langsung Hakan Calhanoglu di posisi gelandang bertahan. Aslani diperkirakan akan menjadi bagian dari skuad yang akan berangkat untuk pertandingan Liga Champions hari Rabu melawan Manchester City.